Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Fadiantara dengan NPM 17754007 dari program studi agribisnis Bank. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT saya, analisis rantai pemasaran ikan teri nasi pada pelaku usaha di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama adalah sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu potensi unggul dalam konteks pembangunan ekonomi. Kedua, Pulau Pasaran merupakan salah satu sentra pengolahan ikan teri yang terdepan di Bandar Lampung. Ketiga, pelaku usaha ikan teri dalam pengelolaannya perlu memaksimalkan distribusi rantai pemasaran pada produk pengolahan ikan terinya. Dan yang keempat, analisis rantai pemasaran ikan teri di Pulau Pasaran diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha ikan teri sendiri. Lalu tujuan penelitian, menganalisis rantai pemasaran ikan teri di Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dan yang kedua, menentukan efisiensi, margin, dan profit margin pada setiap lembaga pemasaran ikan teri di Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lanjut ke rangka pemikiran. Yang pertama yaitu ikan teri itu sendiri, daya jual kepada masyarakatnya itu berapa, kemudian penyaluran distribusinya itu bagaimana, kemudian pemasaran ikan teri dilakukan melalui lembaga-lembaga rantai pemasaran ikan teri apa saja. Hipotesis, terdapat rantai pemasaran ikan teri di Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lalu terdapat efisiensi margin dan profit margin pada setiap lembaga pemasaran ikan teri di Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kemudian kontribusi penelitian tersebut. Pelaku usaha ikan teri yang pertama yaitu penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha ikan teri terhadap pengaruh rantai pemasaran ikan teri di Pulau Pasaran. Kemudian bagi mahasiswa, laporan tugas akhir ini semoga menambah pengetahuan mengenai analisis rantai pemasaran pada pelaku usaha ikan teri di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Kemudian yang ketiga adalah Politeknik Negeri Lampung. Laporan tugas akhir ini dapat menjadi tambahan literatur dan referensi mengenai analisis rantai pemasaran ikan teri. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempatnya yaitu Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Kemudian waktu penelitian yaitu Juni 2020 sampai dengan Mei 2020. Rancangan tugas akhir. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Lalu jenis tugas akhir yaitu survei kualitatif dan kuantitatif. Metode sampel, pengambilan sampel dilakukan sengaja purpose sampling. Metode analisis data deskriptif dan kuantitatif. Lalu definisi operasional ikan teri, kemudian sentra pengolahan ikan teri, rantai pemasaran, lalu dilanjut ke efisiensi pemasaran. Kemudian margin pemasarannya yaitu pendapatan, lembaga dan saluran distribusi, dan terakhirlah saluran pemasaran. Lalu pedagang besar ini yaitu pedagang pengecer, lalu konsumen. Gambaran umum penelitian, letak geografisnya. Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Ini adalah letak tempat penelitiannya. Kemudian keadaan sosial ekonomi di Pulau Pasaran tersebut. Sentra pengolahan ikan teri, nelayan, pedagang ikan teri, pengumpul ikan teri, buruh, dan wira swasta. Itu adalah macam-macam pekerjaan di Pulau Pasaran. Dan karakteristik responden. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki yaitu 28 yaitu 61%, perempuan 39%. Kemudian umur di 30 sampai 40% itu ada 8 orang 17%, 40 ke 50%, 40 sampai 50 tahun itu ada 46%, kemudian 50 ke 60 yaitu 37%. Rantai pemasaran ikan teri. Lembaga pemasaran yang pertama yaitu pemasaran lokal, mulai dari pengepul, pedagang pengecer, lalu konsumen. Kemudian pemasaran luar daerah, yaitu langsung ke pedagang besar, pedagang pengecer, dan ke konsumen. Nah, berikut ini adalah pola rantai pemasarannya, yaitu produsen, pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Kemudian yang luar daerah adalah produsen, pedagang besar, distributor, pedagang pengecer, lalu konsumen akhir. Baik, selanjutnya adalah analisis biaya margin dan profit margin pada rantai pasok pemasaran lokal. Pada produsen, harga jual yaitu Rp95.000.
pengepul Rp95.000 harga beli, kemudian harga jualnya yaitu Rp110.000 dengan biaya pemasarannya Rp900 dan profit marginnya adalah Rp14.100 serta persentasenya adalah 15%. Kemudian pedagang pengecar harga jualnya yaitu Rp120.000, biaya pemasarannya Rp808 dengan margin Rp10.000 dan profitnya adalah Rp9.152 dengan persentase keuntungan adalah 8%. Kemudian di konsumen ini memiliki harga beli yaitu Rp120.000. Kemudian totalnya adalah biaya dan harganya yaitu Rp651.708, yaitu rata-ratanya adalah Rp81.464 dengan margin pemasaran rata-rata yaitu adalah Rp12.500 dan profit margin adalah Rp11.646. Selanjutnya adalah biaya pemasaran pengepul ikan teri pada rantai pasok pemasaran yang lokal, yaitu adalah ada harga ikan teri, transportasi, timbangan, tenaga kerja, dan penyimpanan. Untuk rata-rata harga ikan teri yaitu Rp110.000 dengan transportasi Rp217, timbangan Rp117 nilai rata-ratanya, tenaga kerja Rp383 nilai rata-rata per kilogramnya, lalu penyimpanan Rp183 dengan total biaya pemasaran yaitu Rp2.700 dengan rata-rata Rp900. Lanjut, biaya pemasaran pedagang pengecar ikan teri pada rantai pasok pemasaran yang lokal. Dari 15 responden ini, harga ikan teri yaitu Rp120.000 dengan penambahan biaya plastik yaitu rata-rata Rp277, timbangan Rp93 dengan total Rp1.400. Kemudian biaya tenaga kerja adalah Rp6.570 dengan rata-rata Rp438 dengan total biaya pemasaran yaitu Rp12.120 dan rata-rata Rp808 dengan biaya pemasaran tertinggi yaitu Rp900 serta biaya pemasaran terendah yaitu Rp650. Kemudian biaya pembelian konsumen dalam satu kali pembelian ini pada rantai pasok pemasaran yang lokal. Dari kelima responden ini, pembeli tertinggi yaitu di angka 1 kg dengan pembeli terendah yaitu 0,2 kg atau 2 on. Dengan total yaitu 3,2 kg, rata-rata adalah 0,64 kg. Harga sama Rp120.000. Kemudian biaya transportasi ini tergantung pada tempat dan lokasi yang akan dituju. Dengan total Rp33 dan rata-rata Rp6.600. Kemudian rasio profit margin dan farmer share pada rantai pasok pemasaran yang lokal. Kemudian harga jual produsen yaitu Rp95.000, harga jual pengepul Rp110.000 dengan margin share 79%, dan harga jual pengepul 91,67%. Dan di sini ada biaya yaitu transportasi Rp217, timbangan Rp217, kemudian biaya tenaga kerja Rp383, biaya penyimpanan Rp183, kemudian margin pemasaran yaitu Rp15.000 dan profit margin yaitu Rp14.100. Kemudian di sini RPM-nya yaitu 1,31% RPM. Harga jual pedagang pengecar yaitu Rp120.000 dengan biaya Rp808, kemudian plastik Rp277, kemudian timbangan Rp93 dan biaya tenaga kerja yaitu Rp438, margin pemasarannya yaitu Rp10.000 dan profit margin Rp9.192 dan RPM-nya adalah 0,95%. Kemudian harga konsumen di harga Rp120.000 dengan margin 100%. Analisis biaya, margin dan profit margin pada rantai pasar pemasaran luar daerah. Di sini harga jualnya sama yaitu Rp95.000, kemudian pedagang besarnya yaitu Rp95.000 harga beli dan harga jualnya adalah Rp105.000 dengan persentase keuntungan 7% atau profit marginnya Rp6.417. Kemudian pedagang pengecar harga beli Rp105.000 dan harga jual Rp123.000 dengan margin pemasaran Rp18.000 dan profit Rp16.803, persentase keuntungan 16%. Konsumen harga beli Rp123.000 dengan total semuanya biaya dan harga Rp650.780. Rata-ratanya yaitu Rp81.348
Dan margin pemasaran yaitu Rp28.000 dengan rata-rata Rp14.000. Kemudian profit marginnya adalah Rp23.220 dengan rata-rata Rp11.610. Kemudian biaya pemasaran pedagang besar atau distributor ikan teri pada rantai pasok pemasaran luar daerah. Ini dari ketiga responden ini rata-rata adalah harganya ada Rp110.000 dengan transportasinya rata-rata Rp2.367, timbangan Rp117, tenaga kerja Rp550, penyimpanan Rp150, total biaya pemasaran yaitu rata-rata Rp3.583 dengan nilai totalnya Rp10.750. Kemudian biaya pemasaran pedagang pengecar ikan teri pada rantai pasok pemasaran luar daerah. Dari ke-15 responden ini, harga ikan teri yaitu Rp123.000 dengan penambahan plastik Rp260 rata-ratanya, timbangan Rp100, biaya tenaga kerja Rp533, total biaya pemasaran yaitu Rp13.400 dan rata-ratanya Rp893 dengan biaya pemasaran paling tinggi adalah Rp1.000 dan paling rendah adalah Rp750. Kemudian biaya pembelian konsumen dalam satu kali pembelian pada rantai pasok pemasaran luar daerah. Terdapat 5 responden dengan volume ikan teri yang dibeli paling tinggi adalah 2 kg dan paling rendah adalah setengah kilogram. Dengan total 5,5 kg atau rata-ratanya 1,1 kg dengan harga beli Rp123.000 dan biaya transportasinya adalah Rp35.000 atau rata-rata Rp7.000. Kemudian rasio profit margin dan farmer share rantai pasok pemasaran luar daerah. Harga jual produsen yaitu Rp95.000, margin share-nya 77,24%, harga jual pengepul Rp105.000 dengan margin share-nya 85,37%. Kemudian biaya yang pertama adalah biaya transportasi Rp2.767, timbangan Rp117, kemudian biaya tenaga kerja yaitu Rp550, penyimpanan Rp150, margin pemasarannya yaitu Rp10.000 dan profit marginnya yaitu Rp6.417 dengan RPM 179,10 dengan margin share yaitu 0,15. Harga jual pedagang pengecar yaitu Rp123.000. Kemudian biayanya adalah Rp1.197, plastik Rp260, kemudian timbangan Rp100, kemudian biaya tenaga kerja dan transportasi. Biaya tenaga kerja yaitu Rp533 dan transportasi yaitu Rp303 dengan margin pemasarannya Rp18.000 dan profit margin Rp16.803 dengan rasio profit marginnya yaitu 1.403,76 atau margin share-nya dalam persennya yaitu 1,14%. Dengan harga konsumen yaitu Rp123.000 dan margin share 100%. Lanjut kesimpulan. Terdapat 2 rantai pasok ikan teri di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung dalam menyalurkan produknya, yaitu rantai pasok lokal yang terdiri dari pengepul, pedagang pengecar, dan konsumen. Sedangkan pada rantai pasok luar daerah, khususnya ini di Jakarta, terdiri dari pedagang besar atau distributor, kemudian pedagang pengecar, lalu konsumen. Perbedaannya hanya di pedagang besar dan pengepul. Kalau di rantai pasok lokal itu ya menggunakan pengepul, kalau di rantai pasok yang luar daerah yaitu langsung ke pedagang besar. Kemudian pada rantai pasok pemasaran lokal, margin pemasaran yang diperoleh oleh pengepul sebesar Rp15.000 dan pedagang pengecar sebesar Rp10.000. Pada rantai pasok pemasaran luar daerah, margin pemasaran diperoleh pengepul sebesar Rp15.000 dan pedagang pengecar sebesar Rp18.000. Dapat disimpulkan bahwa pedagang pengecar pada rantai pasok pemasaran luar daerah memiliki margin tata niaga paling tinggi dibandingkan dengan lembaga lainnya. Kemudian saran di sini yaitu berdasarkan hasil penelitian ini perlu adanya kerjasama antara produsen dan jaringan pelaku tata niaga, sehingga harga dan kepastian pasar akan menguntungkan bagi produsen dan pelaku tata niaga tersebut. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.